Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu dan berkumpul di awal-awal Syawal ini masih di suasana Id, di suasana Lebaran bahasa kita, di tengah-tengah kebersamaan, di tengah-tengah kunjungan yang satu ke kunjungan yang lain, lalu open house yang satu ke open house yang lain, lalu silaturahim yang satu ke silaturahim yang lain, yang terkadang seringkali bisa jadi kita kehilangan satu atau dua atmosfer ibadah. Oleh karena itu jangan lupa niat, hadirin. Niatkan untuk mengamalkan sunnah dan syiar hari raya sebagaimana disampaikan Nabi SAW ke Bani Arfidah, il'abu ya Bani Arfidah hatta ta'lam al-yahud wa nasara anna fi dinina fushah. Teruslah bermain wahai Bani Arfidah pada saat itu di suasana Id, agar orang Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa di dalam agama kita itu ada kelapangan, ada keceriaan, ada permainan. Di dalam agama kita bukan hanya ada iktikaf, bukan hanya ada berkholwat kepada Allah, dengan Allah, bukan hanya ada mengkhatamkan Al-Quran, bukan hanya ada qiyamul lail, tapi pun ada suasana kelapangan, permainan, kebersamaan, gelak tawa yang mubah, dan lain-lain. Dan ini penting, hadirin, dan hendaknya kita mengamalkan hal ini. Artinya pentingnya kebersamaan, pentingnya silaturahim, pentingnya bercanda yang mubah, pentingnya games, permainan sebagaimana yang langsung disabdakan Nabi SAW, il'abu ya Bani Arfidah, lanjutkan permainan engkau atau permainan kalian wahai Bani Arfidah. Dan hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa adanya suasana Id seperti ini
Bahkan Nabi SAW meminta untuk ikut atau melanjutkan permainan. Ini juga berkaitan dengan isu istiqomah yang menjadi PR besar di kita di bulan Syawal. Artinya apa? Jika kita ingin istiqomah, jika kita ingin konsisten di atas ketaatan dalam jangka waktu yang panjang, bahkan sampai wafat, maka kita harus mengikuti pola Nabi SAW. Sa'atan sa'ah, ada waktunya, ada waktunya. Sa'atan sa'ah, ada waktunya kita berkhalwat sendiri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktunya kita sujud sambil terisak-isak. Ada waktunya kita nangis meminta ampun dari atau terhadap dosa-dosa kita. Ada waktunya kita totalitas dalam mengkhatamkan Al-Quran. Tapi di waktu yang lain pun luangkan waktu untuk kegembiraan mubah, kesenangan mubah, dan salah satunya adalah atmosfer yang memang dibangun di saat Id atau di saat hari raya. Pada saat silaturahim, pada saat kita bercanda dengan orang-orang yang kita cintai dan orang-orang terdekat. Dan kalau kita lihat agama kita, itu agama kita komplit dari sisi-sisi ini. Artinya unsur permainan juga diakomodir. Makanya masih ingat hadis tentang keutamaan menikahi gadis, fahallan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa nggak cari gadis? Karena bisa lebih maksimal saat engkau bermain dengan dia dan dia bermain dengan engkau. Jadi ilatnya kenapa? Karena menunjukkan bahwa permainan itu penting. Dan bukan berarti menikah dengan yang sudah menikah sebelumnya atau janda itu tidak disukai, bukan begitu. Kita tahu bahwa mayoritas istri Rasulullah SAW itu sudah menikah sebelumnya atau janda. Khadijah sudah, Musalamah sudah, Hafsah sudah, semua sudah kecuali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tapi poinnya adalah diantaranya hadirin, pentingnya permainan, pentingnya bermain di waktunya, asal tidak overdosis. Itu yang paling penting. Asal tidak overdosis. Dan dalam konteks tadi biasanya nih itu lebih didapat jika wanita itu belum pernah punya pengalaman menikah sebelumnya, biasanya. Tapi bukan mutlak harus demikian. Tapi laki-laki pelajaran besar. Lihat juga, dan itulah kehidupan para sahabat Nabi SAW.
Lihat hadits Hanzalah misalnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq punya pola yang sama. Abu Bakar As-Siddiq kalau bertemu dengan istri dan anak itu pun ada sisi ini. Sampai belum berpikir jangan saya munafik nih kalau di depan Nabi SAW kok kayaknya inget akhirat gitu. Tapi kalau sama istri ada sisi itunya. Dan Nabi SAW mengklarifikasi enggak, itu bukan kemunafikan. Dan itu menunjukkan itulah pola orang-orang terbaik, karena kan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Karena jiwa kita perlu untuk ini, perlu dikasih jeda sedikit, break sedikit, perlu dikasih bahasa kita refreshing. Tapi ingat, halal dan proporsional, lalu dosisnya tepat. Agar apa? Agar kembali pulih dari rasa letih, lelah, agar kembali full baterai, dan berikutnya bisa semangat lagi untuk mengerjakan ketaatan. Bahkan suasana Id ini pun bagian dari ketaatan. Makanya kan kita nggak boleh puasa di tanggal 1 Syawal. Haram kita berpuasa tanggal 1 Syawal pada saat Id. Justru kalau ingin takarrub, ingin mendekat kepada Allah di 1 Syawal itu makan, bukannya puasa. Itu lagi-lagi pesan. Makanya nggak bisa orang bilang pokoknya biar istiqomah saya harus langsung lanjut 6 hari bulan Syawal. Kapan? Tanggal 1 Syawal. Nggak bisa, mas. Dan salah satu hikmahnya kan itu memberikan jeda buat jiwa, jeda buat hati. Dan memang suasananya suasana senang, suasana haru. Di samping memang ada satu ruang di dalam hati kita untuk berpikir apakah amalan kita diterima, lalu berbanyak istighfar, semoga dosa-dosa kita diampuni. Tapi porsi kegembiraan dan kesenangan itu adalah porsi yang besar di suasana ini. Nah, ini hal yang sangat penting. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu hadirin, hendaknya kita juga memahami pola ini yang dijelaskan sebagian para ulama kita. Bahwa hidup itu sa'atan sa'ah. Ada waktunya. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita bersedih gitu. Ingat ketidakmaksimalan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita. Ada waktunya kita bergembira atas rahmat Allah kepada kita, atas ampunan Allah yang senantiasa Allah janjikan kepada kita, atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa ngumpul lagi sama keluarga, sehingga terjadi kekayaan jiwa, hadirin. Nah, jiwa seperti ini yang peluang istiqomahnya tuh lebih kuat dan tidak mengurai kembali pintalannya yang sudah dia lakukan, sebagaimana kemarin sudah kita tekankan. Baru setelah suasana ini kembali lagi fokus. Makanya tanggal 1 Syawal nggak boleh puasa. Setelah itu kalau mau puasa 6 hari silahkan. Kalau mau mengamalkan man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr, silahkan. Dalam
hadis Abu Ayyub Al-Ansari, barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Setahun penuh. Jadi hadirin Allah muliakan, setelah itu lanjut lagi kita berpuasa. Itu lihat sa'atan sa'ah, puasa 1 bulan full, lalu ada jeda, ada break, ada refreshing, ada kesenangan, suasana Id. Yang bisa berpuasa di hari kedua silakan, yang masih menjalani suasana Id, dia bisa puasa hari ketiga, dia bisa puasa hari keempat. Tapi intinya setelah suasana itu, suasana keceriaan, kesenangan, makan-makan, Id makan-makan gitu, setelah suasana perpindahan dari opor ke sambal goreng ati, dari sambal goreng ati pindah ke mana? Lontong sayur, terus lontong sayur pindah ke mana lagi? Kenapa harus mikir? Lihat aja yang kemarin apa manunya. Baru masuk lagi kita berpuasa, hadirin. Jadi solid gitu loh jiwa, kata para ulama. Karena kan jiwa ada rasa lelahnya, hadirin. Inna likulli amalin syirra wa inna kulli syirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa-masa semangat, dan di sela-sela itu ada masa-masa lelah, turun, futur. Nah, salah satu hikmahnya agar kita bisa istiqomah main jangka panjang, harus ada sisi-sisi, harus ada titik-titik jeda. Di setiap tol itu ada rest area, tidak hadirin? Ada rest area itu kan, karena mobil Anda kan harus isi bensin dulu. Anda harus keluar dulu dari mobil, terus berdiri dulu gitu, terus renggangkan misalnya sendi-sendi, tulang-tulang tuh diinikan lagi. Mungkin mau beli teh dulu, mau beli kopi, mau ngemil-ngemil, udah selesai jalan lagi, hadirin. Makanya di rest area jangan lama-lama juga. Biasanya kalau ke rest area berapa lama? 6 jam. Aku kayaknya asik juga 2 hari 2 malam di sini. Gak ada rest area 2 hari 2 malam, hadirin. Sebentar. Habis itu jalan lagi. Nah itu. Karena harus ada, diistirahatkan sedikit lah. Harus ditambah nutrisi, makan dulu terus ini. Baru setelah itu ngegas lagi gitu di tol. Itu hadirin. Itu kan tentang hal itu. Setelah itu puasa lagi 6 hari. Dan ingat, selalu semangat lagi. Ini dapat para 1 tahun. Makanya sebagaimana kita katakan, jangan upayakan, sekali lagi, dan ini adalah keterangan mayoritas para ulama. Jadi perjuangkan 6 hari di bulan Syawal. Kurang enak apa, hadirin? Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, puasa sebulan penuh Ramadan, lalu dia lanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Dan sebagian ulama mengatakan 1 tahun penuh itu pahala puasa wajib.
Jadi pola puasa puasa sunnah 6 hari Syawal itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya pahala wajib. Itu membedakan dengan misalnya Ayyamul Bid. Ayyamul Bid kan kalau puasa rutin per bulan, puasa 1 tahun juga, atau puasa 3 hari setiap bulannya. Tapi membedakan 6 hari bulan Syawal ini apa? Dapat pahala puasa wajib, kata sebagian para ulama. Hadirin, jadi bayangin sekali lagi, kalau kita ditawarkan kerja selama 1 bulan plus 6 hari selama 5 pekan dan pahalanya 1 tahun, kira-kira kita lewatin nggak? Dengan dalih kan nggak wajib aku terima, ngerti nggak wajib Anda terima, tapi masa pulang kayak gini disia-siakan? 5 pekan pahalanya 1 tahun, 5 pekan gajinya 1 tahun. Masalah gaji yang nawarin manusia biasa, bos kita, atasan kita. Terus yang penawarannya penawaran uang, kasat mata. Sebanyak-banyaknya gaji berapa sih 1 tahun? Sedangkan ini yang menawarkan Rasulullah SAW, manusia terbaik. Lalu bukan duit yang ditawarkan Nabi SAW, pahala, keberkahan dari puasa, keutamaan. Yang kalau kita bicara pahala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kenapa kita sepelekan? Dan hadirin, jangan sia-siakan momentum. Ini momentum. Makanya suasana kesenangan dan ini semua itu jangan overdosis, jangan offside, jangan kebablasan. Begitu kebablasan, itu bangkitnya susah. Bangkitnya tuh susah. Mumpung lagi enak nih. Itu hal penting. Dan juga khususnya bagi yang kemarin nggak ada sempat nggak puasa karena uzur, ibu-ibu atau wanita yang haid atau nifas atau yang sakit atau yang safar, jangan terbuai dengan suasana ini. Tetap jalankan suasana ini, tapi harus langsung atur waktu lagi, atur waktu, karena waktu kita nggak banyak. Setiap orang punya kesibukan masing-masing. Dan ingat juga bahwa kata sebagian para ulama, puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti ba'diyah setelah sholat maghrib, ba'diyah setelah sholat isya, ba'diyah setelah sholat zuhur. Itu. Nah, kalau itu sholat wajib, nah ini puasa wajib. Ba'diyahnya apa? 6 hari di bulan Syawal. Dan kita tahu fungsi rawatib itu diantaranya adalah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada saat kita beramal wajib. Hadirin, menutup kekurangan itu penting. Siapa yang Ramadan kemarin sempurna? Hadirin, aku puasa 29 hari Ustaz, atau aku puasa sebulan. Oke, puasanya kalau dari sisi nggak makan nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Tapi siapa di antara kita yang 1 bulan kemarin itu memuasakan matanya maksimal, mempuasakan telinganya secara maksimal, mempuasakan lisannya secara maksimal? Maka inilah kesempatan kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut.
sempurna puasa Ramadan kita. Dan diantaranya lain juga yang dijelaskan para ulama, puasa 6 hari ini tuh indikasi kita mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan. Indikasi kuat puasa Ramadan kita diterima sama Allah. Karena puasa, ibadah yang diterima itu indikasinya, ciri-cirinya itu dia diberikan taufik untuk mengerjakan amal ibadah berikutnya. Jazaul hasanati hasanatu ba'diha, balasan kebaikan itu kebaikan berikutnya. Jadi jangan remehkan, ini kan sunnah. Kalau amal kita diterima di Ramadan, kita nggak akan menyepelekan yang sunnah, hadirin. Kita akan semangat. Nggak akan kita remehkan. Justru meremehkan amal ibadah itu dengan berat hati, ciri-ciri orang yang ibadah sebelumnya ada masalah. Ibadah sebelumnya ada masalah. Karena pencinta itu nggak pernah meremehkan. Bahkan bagi para, kalau kita lihat di dunia para pencinta, mereka tuh bisa mengerjakan hal-hal yang nggak jelas hanya untuk membuktikan cinta mereka kepada yang dicintai. Nah, kalau orang-orang atau kita mencintai Allah dan ibadah kita di Ramadan melahirkan cinta kepada Allah atau menguatkan cinta kita kepada Allah, mana ada kita meremehkan? Atau mungkinkah kita meremehkan 6 hari di bulan Syawal atau amal ibadah-ibadah yang lain? Justru kita semakin semangat. Itu hal yang perlu dicamkan. Kan begitu, hadirin. Makanya ulama mengatakan apa? Idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinu. Kalau cintamu itu jujur, tulus, maka semuanya mudah, hadirin. Kalau cinta itu tulus, maka pekerjaan yang sulit itu akan terasa mudah bagi para pencinta. Menyusui anak tuh mudah apa sulit, hadirin? Nah, mudah, karena nyusu istri, bukan kita. Kita cuma modal tidur doang. Bangun, nangis gitu. Lanjut tidur. Ya mudah lah kalau cuma modal begitu doang. Coba tanya para ibu, gimana coba beratnya itu? Itu menyusui itu berat, hadirin. Dan semakin disusui, bayinya semakin berat apa semakin ringan? Hah? Itu kan. Atau disuruh bawa apa? Bawa seplastik air gitu loh. Orang kalau malesnya yaudah dibolongin aja tuh plastiknya biar tuh air keluar, karena semakin airnya keluar perjalanan jadi semakin mudah kan gitu. Nah ini nyusuin kan, semakin disusui itu bayi semakin gemuk, semakin berat digendong. Tapi lihat bagaimana seorang ibu itu senang
bahagia. Kenapa? Cintanya tuh tulus, hadirin. Cintanya tulus. Makanya kalau kita ingin cinta, membuktikan ketulusan cinta kita, lihat, saya tuh merasa mudah nggak ngerjain ketaatan, mudah nggak mengerjakan amalan. Ini Syawal ini kita mudah nggak kita ngerjakan mengqadha jika ada yang punya hutang, dan puasa 6 hari bulan Syawal, kecuali kalau memang uzur ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kalau kita punya keluangan waktu segala macam, kenapa mas nggak puasa? Kenapa mbak nggak puasa? Aduh berat banget. Ini bukan masalah berat loh, ini masalah cinta seringkali. Dalam ini hadirin, idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun. Kalau cinta Anda itu tulus, maka semuanya itu ringan, hadirin. Semua itu ringan. Semoga kita bisa istiqomah, dan semoga kita bisa mengerjakan amalan di bulan Syawal ini. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.